ini terkait dengan tudingan daripada pihak pelapor bersama tim kuasa hukumnya bahwa mempertanyakan kapasitas saudara dalam memberikan keterangan kepada pers dalam kasus dugaan ijazah palsu ini. Mungkin Bapak bisa perjelas. Yang pertama itu dijamin oleh undang-undang. Setiap warga negara berhak memberikan pendapat, baik secara umum di mata publik semua memiliki hak yang sama. Itu hak asasi manusia untuk memberikan pendapat. Jadi apa yang disampaikan mereka itu gugur, secara hukum gugur. Saya gugurkan dulu penyampaian mereka. Yang kedua, bahwa penyampaian saya mau lihat bahwa tidak ada langkah maju dalam proses yang mereka sampaikan. Artinya mereka hanya berputar-putar saja dengan apa yang mereka sampaikan. Bahwa apa yang mereka sampaikan terkait dengan langkah-langkah yang mereka sudah lakukan dengan mendatangi KPU, mendatangi wali kota Tual, mendatangi DPRD, itu langkah-langkah yang picik dan kredibel menurut saya. Bahwa kita tahu bahwa persoalan ini adalah persoalan hukum. KPU itu tidak terlalu gegabah untuk dipanggil untuk diberikan penjelasan di polisi. DPR pun juga demikian. Maka itu saya pikir bahwa mereka melakukan langkah-langkah yang sebenarnya keliru. Dan ini ya semacam seperti gula-gula yang disampaikan kepada Pak Halik Roroa untuk dia merasa senang. Padahal apa yang disampaikan oleh Pak Saudara kuasa-kuasa hukum yang notabene ada oknum-oknum yang juga baru belajar, itu adalah langkah-langkah yang sebenarnya ya memberikan kesenangan pada Abdul Halik Roroa saja, supaya menganggap bahwa ini kasus ada kemajuan, tetapi padahal nanti mereka juga pada posisi yang dikalahkan. Itu yang kedua. Yang ketiga terkait dengan El Adikti, tadi saya tambahkan sedikit. Sebenarnya El Adikti, mereka sudah menyurati El Adikti, mereka sudah menyurati Azahra. Kalau surat menyurat aja kita setiap hari bisa surat menyurat ke semua institusi negara. Tetapi pertanyaannya, mana bukti daripada jawaban daripada El Adikti? Itu harus dibuktikan ke publik. Kalau tidak itu mereka anggap itu sebagai bukti hukum, bawalah ke Polres untuk dijadikan alat bukti. Ya. Kemudian, mana itu jawaban-jawaban dari Azahra? Itu dibawa ke Polres, dibawa ke penyidik untuk dijadikan alat bukti. Saya kira itu yang menjadi dasar. Oke, baik. Pihak pelapor secara resmi ke Jakarta dan menyurati El Adikti dan pihak Universitas Besar. Dari surat resmi yang kami peroleh bahwa pihak pelapor menyurati resmi sebagai seorang advokat. Kira-kira bagaimana? Jadi surat menyurat ini kita semua setiap hari bisa bikin surat. Itu yang pertama. Lalu disurati El Adikti, kemudian disurati Azahra. Nomor suratnya ditayangkan. Tetapi persoalannya ini ya jawaban dari El Adikti dan Azahra itu harus ditampilkan. Harus dibuka ke publik, harus disampaikan ke penyidik. Apa jawabannya? Tapi menurut saya bukan advokat, tapi bagi saya itu tidak bisa dijadikan alat bukti. Itu adalah penjelasan tentang validasi data. Lembaga El Adikti itu adalah memvalidasi data, bukan dia lembaga untuk memberikan keabsahan terhadap seseorang itu memiliki ijazah yang asli atau palsu. Tidak ada di situ. Itu tidak ada. Jadi saya pikir bahwa ya itu surat-surat tambahan-tambahan, tetapi ini sengaja ditampilkan. Ya dibuat publik bingung. Yang kedua juga itu sengaja ditampilkan untuk memberikan kesenangan pada Abdul Halik Roroa. Jadi ini tim kuasa hukumnya ini hanya memberikan gula-gula kepada Abdul Halik supaya kasus ini berputar-putar. Tetapi pada prinsipnya kuasa hukum sendiri dalam hatinya dia sudah tahu bahwa dia akan kalah dalam proses ini karena dia tidak mampu membuktikan apa yang dia dalilkan. Saya pikir itu. Yang ketiga, pada ini yang ketiga bahwa ada advokat ini kan bergerak, ada peran yang harus dia ini melakukan pekerjaan mulia, tapi yang biasa disebut dengan officium nobile. Nah, pekerjaan mulia itu dalam praktek-praktek itu harus dia menggunakan asas-asas keadilan. Keadilan diatur dalam Undang-Undang Dasar 45, itu dia harus menggunakan asas-asas itu. Jadi ya bertindak dalam pekerjaan-pekerjaannya juga harus begitu. Tidak ada advokat itu kebal hukum, tidak ada. Dia diberikan hak imunitas, tetapi di dalam undang-undang itu disebut dengan itikat baik. Itikat baik itu akan dijelaskan juga apa itu itikat baik. Maka saya berharap bahwa kita dalam proses-proses ini menyampaikan hal-hal tentu harus berdasar pada hukum. Tidak lalu menyampaikan hal-hal yang membuat publik menjadi bingung. Tapi tidak ada kemajuan sedikit pun dari apa yang mereka sampaikan. Tidak ada kemajuan. Saya sampaikan bahwa tidak ada kemajuan dari apa yang mereka sampaikan kepada publik. Dan hanya mereka berputar-putar dan mengulang-ulang. Sampai hari ini Pak Hasim Rayhan tidak dipanggil, maka saya menganggap tidak ada kemajuan.
Maka itu saya juga minta kepada penyidik Polres Maluku Tenggara, apabila sudah tidak kuat alat bukti maka segera kasus ini ditutup. Itu yang harapan kami. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, mereka tidak mampu menghadirkan bukti alat bukti yang kuat untuk bisa Pak Hasim dipanggil, maka kami rasa bahwa harus segera kami minta, kalau memang tidak bisa maka mungkin penyidik berpikir untuk segera kasus ini ditutup. Pak Ustadz, ini kan salah satu kasus yang menarik ini, sekarang sudah menjadi publik ini. Tetapi katakanlah ditutup dan diselesaikan, apakah Anda sebagai keluarga menuntut balik terhadap kasusnya atau seperti apa? Saya pikir itu sudah masuk ranah hukum dan itu domainnya kuasa hukumnya Pak Hasim. Jadi semua yang berproses secara hukum, yang tindakan hukum yang akan terjadi di kemudian hari itu kita kembalikan dalam kajian hukumnya advokat atau kuasa hukumnya Pak Hasim. Jadi dari pihak keluarga ini sudah menyerahkan kepada advokatnya. Jadi biarkanlah nanti dia yang memutuskan secara hukum. Soal perdamaian dan sebagainya itu dikembalikan kepada Abang Hasim yang untuk menentukan itu semua. Tapi Anda tetap mendorong ke pengadilannya? Saya pikir bahwa sebagai keluarga dan kita anggap hari ini sudah berproses secara hukum, maka marilah kita tempuh dulu jalur hukum. Kita sampai pada proses hukum ini selesai, endingnya dulu seperti apa, maka tentu ada langkah-langkah hukum yang akan dilakukan oleh kuasa hukumnya Pak Hasim Rayhan. Oke, mungkin terakhir ini terkait dengan pihak pelapor bersama tim kuasa hukum menyatakan bahwa mereka mendalilkan 6 kejanggalan yang baru dijawab 1 oleh tim kuasa hukum bersama dengan apa nih? Itu yang kita jawab. Kira-kira bagaimana pendapat Pak tim PH dari pihak terlapor terkait Baik. dengan apa yang disampaikan? Terkait dengan apa yang menjadi kedalilkan bahwa terjadi kejanggalan 6 poin yang ada dalam ijazah klien saya ini, saya memberikan ketegasan bahwa kuasa hukum bukan dalam posisi sebagai ahli untuk menentukan salah dan benar ijazah yang dimiliki klien saya. Tetapi kalaupun kita ada dugaan-dugaan seperti itu, ya melengkapi, bukan lalu kita melihat format ijazah itu satu persatu dan menilai kekurangannya. Kalau dalam posisi kita menilai kekurangan, bukan posisi sebagai ahli dan dimintakan pendapat ahli. Kalau kuasa hukum dalam posisi sebagai ahli, boleh memberikan keterangan yang demikian. Tetapi kalau kita kuasa hukum pelapor ya tentu melengkapi aja bukti-bukti, biar penyidik yang menilai itu ijazah asli atau palsu, ataukah terjadi kejanggalan yang demikian, yang kewenangannya bukan di kuasa hukum, kewenangannya ada di penyidik yang menentukan, karena setelah itu penyidik akan melakukan pemeriksaan ahli untuk menentukan bahwa ijazah itu ijazah asli atau palsu. Oke, itu.